Memang sewaktu saya menerima mandat sebagai Presiden Republik Indonesia, bahkan sebelumnya waktu saya menyusun program saya untuk maju ke rakyat, memang saya sudah mengerti, saya sadar, dan saya menempatkan masalah pemberantasan korupsi ini sangat tinggi. Dan memang saya sadari bahwa segala ancaman terhadap bangsa dan negara, ada yang di depan mata, ada yang secara fisik, ada ancaman secara militer, ancaman secara psikologis, ancaman secara politis, ancaman yang besar dan tidak kalah bahaya adalah ancaman narkoba. Narkoba ini merusak masa depan bangsa. Tapi memang dalam pemerintahan ada hal-hal yang harus kita selesaikan dahulu, Masalah utama waktu saya menerima tugas sebagai presiden, masalah utama yang saya lihat adalah kebocoran kekayaan negara. Apapun yang kita inginkan, mustahil kita capai kalau kekayaan kita tidak kita kuasai, tidak kita kelola. Kekayaan itu ibarat darah di suatu badan. Kalau darah kita bocor, mengalir, sekian cc, di ujungnya manusia badan itu mati. Sama. Suatu bangsa, suatu negara itu sama ibaratnya sebagai badan. Dan darahnya itu adalah kekayaan. Darahnya itu wealth, sumber daya. Sumber daya ujungnya menjadi uang. Tapi uang sumbernya itu dari sumber daya. Kalau sumber daya kita bocor, darah kita hilang. Kalau hilangnya terus-menerus, tahun-tahun, bertahun-tahun, berdekade-dekade, sudah pasti saudara-saudara, tidak usah orang pinter, tidak usah S3 untuk di ujungnya kita akan gagal sebagai suatu bangsa. Karena itu di awal pemerintahan saya berusaha untuk pertama mengerti, mencari, memahami di mana kekayaan kita semuanya. Dan saya berusaha mengkonsolidasikan ini. Sehingga waktu itu saya sampaikan kepada Kapolri. Kapolri, tugas utama polisi sekarang saya letakkan di pundak Anda. Saya sampaikan ke Kapolri. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1, pemberantasan narkoba. 2, penyelundupan. 3, judi online. Di awal pemerintahan saya hormati Anda,
saya tidak cawe-cawe, saya tidak titip satupun pejabat, saya tidak titip. Benar, Kapolri? Ya, kalau mantan pengawal saya ada polisi yang dulu ngawal saya, tolonglah masuk secaba, masa ya kan? Itu sah, boleh dong. Saya titip, ini bintara baik, ya jadikanlah perwira capakan. Dari ratusan ribu aku titip berapa? 2-3 orang, ya kan? Mantan pengawal saya ada motoris saya polisi sekian tahun, loyal, dia pertaruhkan nyawa loh. Motoris itu mempertaruhkan nyawa di hujan. Aku tuh di mobil, aku lihat, waduh hujan deras, dia pertaruhkan nyawa dia. Jadi ya saya ngaku lah, tapi itu sah, bener nggak? Ayo jenderal-jenderal, menteri-menteri, kalian juga nitip-nitip kan? Ya 1-2 orang boleh, tapi nggak ada saya titip ponaan saya apa, iya kan? Tolong jadi ini, nggak ada. Anda tanggung jawab. Hanya saya minta 3. Karena saya fokus tadi, saya mau cari di mana ini kekayaan negara ini, iya kan? Alhamdulillah polisi kerja benar, ya kan? Dan begini ya, kita buka-bukaan. Saya ini orang yang selalu, ya kan, nggak mau basa-basi. Polisi selalu dijelek-jelekin, selalu dimaki-maki, ya kan? Di mana seluruh dunia? Karena memang polisi tugasnya menertibkan, ya kan? Kita, saya juga waktu muda dulu, nggak sekarang. Kalau lampu merah, ada polisi nggak? Cum. Salah, saya ngaku, saya nggak benar. Polisi tugasnya tertibkan. Kita salah, kita dongkol. Macem-macem, polisi kok ngumpet di gelap-gelap, nunggu saya salah. Kenapa kau salah? Iya kan? Berarti kau hanya mau tertib kalau dilihat. Nah ini tidak benar. Kemudian pastilah dalam kors yang ratusan ribu ada yang nggak benar, itu ada. Kita tidak tutup. Saya mantan panglima, saya tahu anak buah saya juga ada yang nakal, ada yang brengsek, ada yang, ya sudah, itu tugas kita. Saya ambil contoh begini, kalau ada sekolah, muridnya ada yang tawuran, apa sekolahnya salah? Apa guru-gurunya semua salah? Ini anak mungkin memang ya bandel, ya harus ditindak. Dan saya kira institusi-institusi kita, apa polisi, apa tentara, apa kejaksaan, semua tidak ragu-ragu menindak anggotanya yang tidak tertib. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.